setelah di USG itu saya katanya itu nggak ada penyakit. Akhirnya saya dikasih surat untuk masuk ke laboratorium. Nah, sebenarnya saya lebih takut pemirsa kalau masuk laboratorium, karena masuk laboratorium itu diambil darahnya, diperiksa. Dan menurut informasi kalau sudah masuk laboratorium itu sekecil apapun penyakit itu katanya itu akan terdeteksi pemirsa. Setelah itu saya masuk laboratorium, diperiksa dan dikasih selembar kertas yang saya sendiri nggak bisa baca karena bahasanya itu bahasa kedokteran. Akhirnya saya masuk lagi ke poli penyakit dalam yang memeriksa saya yang awal. Nah, setelah saya masuk lagi itu diperiksa, di kertas itu dibaca oleh dokter yang menangani saya yang pertama. Katanya saya itu normal pemirsa, sehat, penyakitnya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Calon Kaji. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa berjumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat, juga dalam keadaan yang selalu berbahagia. Pemirsa, sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, saya ucapkan terima kasih buat sampean yang sudah mengklik channel saya ini. Mudah-mudahan video-video yang saya bagikan bisa membawa manfaat, juga bisa menjadi bahan pertukaran informasi mengenai bagaimana cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Di video kali ini saya ingin sedikit sharing saja pemirsa. Nanti apa yang saya sharingkan ini, jika sampean memiliki solusi atau pernah mengalami dan mampu mengatasi, mohon sharingnya pemirsa, karena saya sangat membutuhkannya. Adapun yang ingin saya sharingkan itu begini pemirsa. Sebelumnya saya mohon maaf karena di beberapa hari ini, terutama setengah bulan 15 hari ke belakang, itu saya sedikit kurang aktif di konten atau kurang aktif mengunjungi teman-teman semua karena ada permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan pemirsa. Jadi intinya begini pemirsa. Beberapa hari yang lalu saya itu mengalami sakit lah, istilahnya sakit yang itu ini saya tunjukkan, tapi saya mohon maaf ini pemirsa. Saya mengalami rasa sakit yang ya sedikit sakit lah pokoknya pemirsa, itu ada di bagian sini pemirsa. Ini makanya saya pakai ikat ini. Nah, ini saya menggunakan ikat ini karena memang saya sakit itu di daerah sini pemirsa. Ini di daerah sini nih, itu ketika saya sedang beraktivitas seperti saat ini, saya tidak merasakan sedikit pun ada sakit. Tapi ketika saya mulai beristirahat atau duduk sambil minum kopi dan sebagainya, atau duduk sembari ngobrol, itu akan terasa sakit. Terutama pada waktu selesai asar pemirsa. Kalau selesai asar itu kan kalau petani itu biasanya lebih banyak istirahat, mungkin nonton TV, ngobrol dengan keluarga dan sebagainya. Itu saya akan merasakan sakit. Dan beberapa hari kemudian setelah saya merasakan sakit tersebut, saya mencoba periksa di salah satu klinik kesehatan yang ada di tempat saya, tepatnya di puskesmas. Itu pemeriksaan awal saya dideteksi, katanya kata petugas puskesmas itu saya ada gejala usus buntu. Nah, itu saya dikasih obat. Saya minum obat itu selama kurang lebih 5 hari habis. Sakitnya itu tidak berkurang pemirsa. Akhirnya saya kembali lagi ke puskesmas tersebut dan diperiksa oleh petugas yang lain. Saya ceritakan kendalanya apa, yang saya rasakan apa, itu saya ceritakan lagi kepada petugas puskesmas yang lain. Dan petugas tersebut mengindikasikan katanya saya ada gejala hernia. Nah, setelah itu saya dikasih obat lagi pemirsa. Dikasih obat lagi, jenis obatnya itu sama dengan pada awal saya masuk puskesmas.
Akhirnya obat itu nggak saya minum pemirsa, karena minum obat hilang kambuh lagi, minum obat hilang kambuh lagi. Akhirnya obat yang kedua tidak saya minum. Dan pada akhirnya saya datang ke puskesmas induk pemirsa. Puskesmas induk itu kalau di tempat saya ada di Kecamatan Ulu Belu. Saya minta rujukan di puskesmas tersebut, minta dirujuk untuk ke rumah sakit di klinik bagian penyakit dalam. Setelah saya mendapatkan surat rujukan tersebut pemirsa, pada hari itu juga saya langsung berangkat ke rumah sakit yang besar lah kalau di tempat saya, karena rumah sakit daerah sini nih pemirsa, ini rumah sakitnya, saya berada di periksa di sini. Nah setelah itu saya masuk ke rumah sakit, diperiksa. Perut saya ini sudah di USG pemirsa, di kayak orang hamil itu dikecop-cop gini. Menurut versi dokter tidak ada penyakitnya pemirsa, tapi saya merasakan sakit di sini, merasakan sakit di wilayah sini nih pemirsa. Setelah di USG itu saya katanya itu nggak ada penyakit. Akhirnya saya dikasih surat untuk masuk ke laboratorium. Nah, sebenarnya saya lebih takut pemirsa kalau masuk laboratorium, karena masuk laboratorium itu diambil darahnya, diperiksa. Dan menurut informasi kalau sudah masuk laboratorium itu sekecil apapun penyakit itu katanya itu akan terdeteksi pemirsa. Akhirnya saya menuruti saja karena saya ingin tahu apa penyakit saya. Setelah itu saya masuk laboratorium, diperiksa dan dikasih selembar kertas yang saya sendiri nggak bisa baca karena bahasanya itu bahasa kedokteran. Akhirnya saya masuk lagi ke poli penyakit dalam yang memeriksa saya yang awal. Nah setelah saya masuk lagi itu diperiksa, di kertas itu dibaca oleh dokter yang menangani saya yang pertama. Katanya saya itu normal pemirsa, sehat, penyakitnya tidak ada. Jadi dari hasil laboratorium itu dibaca sehat semua, normal semua, nggak ada penyakit pemirsa. Akhirnya setelah urusan-urusan selesai saya pulang. Tapi masih sakit pemirsa, masih sakit di sini. Di bagian sini ini masih sakit. Panas, terutama kalau saya mau istirahat sore atau habis beraktivitas itu terasa panas. Akhirnya saya pulang, dan karena menurut versi dokter saya itu nggak ada penyakit pemirsa, akhirnya saya kembali ke ramuan herbal. Ada yang menyarankan saya harus mandi dengan ramuan-ramuan Jawa seperti sereh, sirih, bengklai, terus itu saya jalani semua pemirsa. Yang penting saya sembuh intinya. Terus sampai saya ada yang bilang minum pohon surga, saya minum juga pemirsa. Pohon surga itu katanya kalau kita sebagai muslim kan daun bidara itu pemirsa. Alhamdulillah sedikit agak berkurang. Nah ini buat pemirsa sahabat tani, tujuan saya sharing seperti anak buat sampean yang memiliki keahlian di bidang urut atau terapi dan sebagainya. Itu apa yang harus saya lakukan pemirsa biar saya sembuh, karena versinya dokter saya itu orang sehat, normal, tidak punya penyakit. Walaupun saya seorang perokok, tapi saya normal pemirsa. Darah tinggi saya nggak punya, darah rendah apalagi saya nggak punya pemirsa. Sehat, pokoknya sehat versinya dokter, tapi saya mengalami sakit di bagian perut. Nah itu buat sampean yang memiliki keahlian tersebut, mohon sharingnya pemirsa, supaya saya bisa aktif lagi di dunia YouTube, karena sudah seminggu lebih kalau nggak salah pemirsa. Video terakhir saya upload itu sekitar 8 hari yang lalu, dan sampai sekarang saya belum konten. Ini karena saya terpaksa ke kebun itu, karena kalau saya diam justru malah sakit pemirsa. Jadi saya bergerak ke kebun walaupun cuma sekedar ya ramban, terus ya miwil sedikit lah pemirsa, karena sekarang musim hujan dan banyak pekerjaan.
Sahabat tani dan sahabat YouTube dimanapun Anda berada, itu saja video sharing yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Dan sekali lagi mohon berbagi ilmunya pemirsa buat sampean yang memiliki keahlian di bidang kesehatan walaupun itu non medis. Salam tani, salam sukses, salam bahagia, salam sehat selalu, selalu berbahagia walaupun menjadi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.